Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Sekarang kita bahas pertemuan kelima kita, yaitu Consolidated Financial Statement After Acquisition. Masih sama seperti pertemuan 4, ini yang part 2-nya. Baik, langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini recording investment in subsidiaries menggunakan equity method. Nah, khusus untuk partial atau complete method. Jadi recording investment in subsidiaries. Kalau kemarin pertemuan keempat kita masih membahas berkaitan dengan metode cost. Sekarang kita bahas berkaitan dengan metode equity. Nah, tidak ada pendapatan dari anak perusahaan yang dicatat oleh perusahaan induk dengan metode biaya sampai pendapatan tersebut dibagikan sebagai dividen. Ketika didistribusikan, perusahaan induk mencatat bagiannya dari dividen sebagai pendapatan dividen. Berdasarkan metode ekuitas, pendapatan dicatat dalam pembukuan perusahaan induk pada periode akuntansi yang sama dengan yang dilaporkan oleh anak perusahaan, terlepas dari apakah pendapatan tersebut dibagikan kepada anak perusahaan, maksudnya dibagikan kepada induk atau tidak, seperti itu ya. Jadi berdasarkan metode ekuitas yang perlu teman-teman ingat adalah pendapatan dicatat dalam pembukuan perusahaan induk pada periode akuntansi yang sama dengan yang dilaporkan oleh perusahaan anak, terlepas dari apakah pendapatan tersebut dibagikan kepada perusahaan induk atau tidak. Itu ya teman-teman. Kemudian ini, asumsikan bahwa P-Company itu membeli 80% dari outstanding shares-nya S-Company Stock pada tanggal 1 Januari 2013, dan ini harganya sama seperti yang pertemuan sebelumnya adalah 165, underlying asetnya itu 100%-nya adalah 190. Untuk book value underlying asetnya si S-Company sama ya, seperti kasus sebelumnya, hanya saja kita akan menggunakan metode equity. Nah, perusahaan akan mencatat pendapatan pada tahun pertama tidak berdasarkan dividen yang diterima, tetapi pada bagiannya atas pendapatan anak perusahaan. Jadi, berdasarkan metode ekuitas parsial, jumlah ini akan didasarkan pada pendapatan yang dilaporkan oleh anak perusahaan. Di bawah metode ekuitas lengkap, pendapatan anak perusahaan yang dilaporkan akan sesuai dalam keadaan tertentu, seperti yang telah kita ilustrasikan di awal bab ini ya kemarin, seperti yang udah diilustrasikan di pertemuan keempat ya. Namun sepanjang pertemuan ini, makanya sisa bab ini, kita akan berasumsi bahwa penyesuaian itu tidak diperlukan. Oleh karena itu, pendapatan yang disesuaikan akan sama dengan pendapatan yang akan dilaporkan. Seperti itu. Lalu asumsikan bahwa current period-nya untuk income 30.000 dilaporkan oleh S-Company. Kemudian dividen dari subsidiaries-nya itu 8.000. Oke. Nah, kita akan menjurnal buku di jurnal bukunya parents. Pertama kita akan menjurnal untuk investasi, jadi investment in S-Company pada cash sebesar 165. Kemudian kita akan mencatat pendapatan yang dihasilkan, ya kemarin kan kita catat pendapatan yang dihasilkan itu adalah 30.000 misalnya. Berarti investment in S-Company pada equity in subsidiaries income sebesar 30.000. Karena 30.000 ini akan kita kalikan dengan 0,8. Karena kita punyanya 80%. Jadi harganya 24.000. Jadi investment in S-Company pada equity in subsidiaries income itu sebesar 24.000. Kemudian kita akan mencatat pendapatan dividen. Jadi catatnya adalah cash pada investment in S-Company sebesar 8.000 gitu. Jadi akibatnya adalah bagian perusahaan induk dari pendapatan kumulatif yang tidak dibagikan atau pendapatan dikurangi dividen. Jadi
bagi perusahaan induk dari pendapatan kumulatif yang tidak dibagikan. Pendapatan kumulatif yang tidak dibagikan itu apa? Itu pendapatan dikurangi dividen dari anak perusahaan diakumulasikan dari waktu ke waktu sebagai tambahan ke akun investasi. Nah, dalam contoh ini, bagian induk dari pendapatan yang tidak dibagikan untuk tahun tersebut adalah 16.000. Gitu, teman-teman. Ini ya, teman-teman, 16.000. Artinya adalah dividennya 24.000 dikurangi sama maksudnya pendapatannya 24.000 dikurangi sama dividennya 8.000, sehingga di sini akibatnya menjadi bagian induk dari pendapatan yang tidak dibagikan untuk tahun tersebut itu jadi 16.000. Seperti itu. Nah, ini adalah investment carried at equity for year acquisition. Jadi asumsikan pada akhir tahun pertama trial balance di P company dan S company adalah sebagai berikut ya, teman-teman. Ini adalah trial balance-nya P company dan S company. Kemudian kita seperti biasa kita akan memulai dengan membuat computation and allocation schedule. Tadi untuk pembeliannya adalah 165.000, maka untuk implied value keseluruhan adalah 165.000 dibagi dengan 80%. Karena tadi kepemilikan kita 80% kan, jadi 206.250. Oke. Kemudian dikurangi oleh book value dari ekuitas perusahaan yang kita akuisisi. Common stock-nya ada 80.000 karena dari 100.000 dikali sama 80%. Dan seterusnya ya, teman-teman. Nah, ini 150, 40 ini ada contribute capital, return earning. Itu bisa kita dapat dari sini ya, teman-teman. Common stock-nya 100.000, kemudian ada contribute capital-nya 50.000 dan return earning-nya itu 40.000. Oke. Selanjutnya totalnya adalah 190.000. Ini dikonversikan sesuai dengan presentase yang dimiliki masing-masing perusahaan. Oke. Setelah itu muncullah total difference between implied and book value. Nah, ini kita sepakat ya, kita langsung masukkan saja ke goodwill. Masuk ke goodwill. Oke. Nah, karena perbedaan antara implied value dan book value ditetapkan hanya pada tanggal akuisisi, maka schedule ini tidak akan berubah di periode yang mendatang. Sama seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan keempat bahwa kita tidak akan membuat lagi laporan CAD atau schedule CAD karena sudah dibuat di awal. Dan itu akan sama walaupun kita sudah lewat dari tahun akuisisi gitu ya. Nah, ketika akun investasi dilakukan atas dasar ekuitas, pertama-tama perlu membuat entry kertas kerja yang membalikan efek entry perusahaan induk ke akun investasi untuk pendapatan anak perusahaan dan dividen selama tahun berjalan. Di sini entry berbeda dari entry yang di bawah metode biaya. Jadi entry ini akan berbeda dari yang menggunakan cost method gitu. Nah, untuk mengeliminasi akun equity in subsidiaries income dari consolidated income statement, maka pada saat work paper entry itu akan dipresentasikan dengan jurnal umum atau jurnal eliminasi yang umum ini adalah sebagai berikut ya. Equity in subsidiaries income pada investment in S company. Tadi equity in subsidiaries income-nya kita bisa lihat ini kan 24 ya, teman-teman. Maka dieliminasi karena ini untuk mengeliminasi pendapatannya. Jadi equity in subsidiaries income disesuaikan sama investment in S company dibalik, lalu di reverse, lalu hasilnya ini ya, teman-teman. Kemudian
selanjutnya adalah kita akan mengeliminasi intercompany dividend under the equity method. Itu kita akan membuat jurnal investment in S company pada dividend declared. Jadi tadi itu kita mencatat cash pada investment in S company. Sekarang kita akan mengeliminasi dan mencatat investment in S company pada dividen declare. Jadi dividen yang dideklarasikan sebesar 8.000 tadi. Nah, ada juga alternatif untuk kedua entry bisa digabungkan, yaitu teman-teman bisa digabungkan menjadi equity in subsidiaries income 24.000 pada investment in S company 16.000 dan dividen declare 8.000. Ya. Nah, pembalikan ini memiliki dua efek. Yang pertama, menghilangkan ekuitas dalam pendapatan anak perusahaan dan dividen yang dicatat oleh P company. Kedua, dia akan mengembalikan akun investasi ke saldonya pada awal tahun. Nah, hal ini diperlukan karena bagian perusahaan induk atas laba ditahan anak perusahaan pada awal tahun yang dieliminasi dalam jurnal eliminasi investasi. Gitu ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, ini adalah entry eliminasi ketiga. Kemudian harus dibuat untuk mengeliminasi akun investasi terhadap ekuitas anak perusahaan. Dan entry keempat mendistribusikan perbedaan antara nilai buku yang tersirat atau implied value dengan book value-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman jurnalnya. Ini mengakui ekuitasnya, jadi mengeliminasi ekuitasnya, common stock, kemudian other contribute capital, retained earning, difference between implied and book value, kemudian pada investment in S company dan non-controlling interest in equity. Ini semua kita ambil dari ekuitas sama difference-nya ya. Kemudian ini kita tahu kita investasi 165 dan punyanya non-controlling interest juga 41,250. Kemudian kita akan mengeliminasi goodwill. Goodwill itu kita eliminasinya goodwill pada difference between implied and book value. Maksudnya di sini adalah kita akan mengeliminasi difference between implied and value dan kita akan memasukkannya ke dalam goodwill. Gitu. Nah, di sini ini adalah consolidated statement work paper-nya P company untuk metode ekuitas. Di sini ada income statement beserta dengan akun-akun yang berkaitan dengan atau pembentuk income statement, yaitu sales. Kita langsung tambahkan. Ya, kemudian equity in subsidiaries income atau income-nya ini sudah kita eliminasi jadi 0, maka total revenue-nya adalah 460. Kemudian cost of goods sold-nya kita tambahkan di sini jadi 259, lalu expense 116 ditambahkan ya, setelah itu 259 ditambah 116 jadi 375. Maka untuk non-controlling interest-nya untuk consolidated income-nya adalah 460 dikurangi sama 375 sehingga hasilnya 85. Dan untuk non-controlling interest-nya karena ini pendapatannya 30.000, maka 30.000 dikali sama 0,2%. Nah, di sini akan kita kurangkan ke laporan income statement konsolidasi kita. Jadi 79.000. Dan kita lanjut ke laporan return earning. Return earning rumusnya adalah return earning awal ditambah sama net income dikurang dividen declare, maka muncullah ending return earning. Return earning yang pertama untuk P company kita langsung masukkan ke konsolidasi. Kemudian untuk yang S company kita eliminasi jadi 0. Lalu net income-nya kita ambil dari laporan income statement yang tadi sudah kita buat. Di sini masukkan. Setelah itu dividen declare. Untuk yang P company yang 20.000 kita masukkan saja 20.000. Setelah itu yang S company ini kita masukkan juga, tapi ini dieliminasi ya teman-teman jadi 0. Maka return earning-nya pada akhir tanggal 31 Desember adalah 210 ditambah 79 dikurang 20.000 hasilnya 269. Seperti itu.
Kemudian kita ke balance sheet. Balance sheet-nya di sini adalah akun-akun yang berkaitan dengan balance sheet. Baik, kita langsung saja. Cash ditambahkan jadi 97.000. Kemudian account receivable ditambahkan jadi 92.000. Inventory juga ditambahkan langsung 100 jadi 110.000. Nah, investment in S company 181 ditambah 8.000 dikurangi 24 dikurangi 165 hasilnya 0 ya. Kemudian difference between implied and book value-nya 0. Kita ini karena dieliminasi semua. Lalu property and equipment-nya kita tambahkan jadi 345. Kemudian goodwill-nya 35 ditambah 17 ditambah 16.250 sama dengan 68.250. Maka hasil total asetnya adalah 712.250. Lalu untuk ke liabilities ada account payable sama other liabilities. Ini sama ditambah saja jadi 59 sama 99. Kemudian kita ke equities. Untuk equities, common stock-nya P company-nya 200.000. Masukkan 200.000. Kemudian untuk S company-nya 100.000. Kita eliminasi 100.000. Lalu other contribute capital itu ada 40.000. Untuk P company kita masukkan saja sini. Dan untuk yang S company sudah kita eliminasi. Lalu return earning-nya kita masukkan dari laporan laba rugi yang telah kita buat tadi yang per 31 Desember. Di sini ada 269, kita masukkan satu baris ya teman-teman ya. Sudah, kita masukkan ke sini ada return earning 269. Tidak lupa kita punya non-controlling interest yang pada awal ya, awal dia memiliki berarti kan 41.250, sehingga non-controlling interest-nya pada saat akhir dia memiliki adalah 45.250. Oke. Nah, 45.250 ini dimasukkan ke dalam neraca konsolidasi kita untuk mengetahui bahwa aset yang dikonsolidasi ini ada yang 45.250 ini adalah milik dari non-controlling interest. Sehingga total neracanya adalah 712.250. Oke. Setelah itu investment carried at equity after year of acquisition. Untuk mengilustrasikan penyusunan kertas kerja konsolidasi untuk tahun-tahun setelah tahun perolehan dengan metode ekuitas dan penggunaan metode ekuitas daripada metode biaya, setelah perusahaan P mencatat bagiannya atas pendapatan perusahaan yaitu sebesar 32.000 ini dan dividen yang diumumkan sebesar 8.000 ini, akun investasi di perusahaan S akan muncul sebagai berikut ya teman-teman. Jadi pada tanggal 31 bulan 12 2013 balance-nya adalah 181. Oke, kemudian ditambah sama subsidiaries income 32.000. Kemudian dikurangi sama dividen 8.000 sehingga balance-nya di tahun 2014 tanggal 31 adalah 205. Itu ya, teman-teman. Nah, ini adalah neraca atau ini adalah trial balance untuk Desember tanggal 31 2014. Oke, ini adalah neraca tahun 2014 atau trial balance tahun 2014 untuk keterangan kita dalam membuat laporan konsolidasi. Kemudian penyusunan jadwal perhitungan dan alokasi, maksudnya penyusunan computation and allocation schedule-nya CAD tadi sama seperti tahun perolehannya. Artinya tidak perlu lagi disiapkan, oke? Proses eliminasi juga mengikuti prosedur yang sama seperti pada tahun perolehan dengan jumlah tahun berjalan. Kemudian kita selanjutnya meninjau entry kertas kerja dalam formulir entry jurnal umum. Perhatikan bahwa meskipun jadwal CAD itu tidak berubah, entry eliminasi
ketiga, untuk menghilangkan akun investasi terhadap akun ekuitas anak perusahaan akan berubah untuk mencerminkan saldo laba ditahan anak perusahaan pada awal tahun berjalan dan perubahan yang sesuai dengan perubahan yang sesuai dalam akun investasi, yaitu 60.000 dikurangi sama 40.000 dikali 80%. Dan dalam kepentingan non-pengendali yang itu berupa 60.000 dikurangi 40.000 dikali 20%. Itu ya teman-teman. Nah, seperti pada tahun perolehan, ekuitas pada entitas anak harus dieliminasi terhadap akun investasi pada entitas anak. Jumlah entry ini diperoleh dalam kolom neraca saldo perusahaan P dan S, dan itu sama dengan persentase induk 80% dari laba bersih yang dilaporkan perusahaan S, yaitu sebesar 40.000. Jadi, laba bersih yang dilaporkan pada tahun 2014 adalah sebesar 40.000. Ya, laba bersih yang dilaporkan oleh perusahaan S. Nah, ini adalah jurnal untuk menyesuaikannya atau mengeliminasinya. Pertama, kita akan mengeliminasi equity in subsidiaries income pada investment in S company. Jadi ini adalah investasi dari perubahannya ya, teman-teman. Jadi perubahan tadi yang saya sebutkan tadi, 60.000 dikurangi 40.000. Oke, 60.000 ini adalah return earning yang terakhir ya, teman-teman. Dan ini yang return earning yang awal. Coba kita bisa lihat ya, teman-teman di sini. Ini ada return earning awal 40 dan return earning akhir 60. Maka di tahun 2014 kita akan mengeliminasinya. Tuh ya. Oke, selanjutnya ini sudah, kita akan mengeliminasi pendapatannya 40.000 jadi 0,8 dikali 40.000 sama dengan 32. Maka kita akan mengeliminasinya equity in subsidiaries income pada investment in S company untuk mengeliminasi pendapatan dari S company yang kita akui. Kemudian, next-nya untuk mengeliminasi intercompany dividend under the equity method, itu seperti ini. Intercompany dividend, investment in S company pada dividen declared. Kan dia mendeklarasikan dividennya 10.000. Kita punya 80%. Ya, teman-teman. Kemudian alternatif dari dua entry itu, kita bisa gabungkan. Penggabungan adalah equity in subsidiary income 32.000, kemudian investment in S company-nya 24, dan dividend declared-nya adalah 8. Nah, ini kenapa investment in S company-nya 24? Karena dia sudah 32 ini dikurangi sama 8. Jadi, jumlah uang yang 32 ini dikurangi sama 8 dividen ini jadi 24. Maka sebenarnya tuh uang yang kita dapatkan dari uang yang kita kita terima sebagai dividen itu adalah 8 ya. Dan ini adalah pendapatan yang kita akui atau penambahan investasi yang kita akui. Seperti itu. Terus, seperti pada tahun akuisisi, entry ini menghilangkan ekuitas dalam pendapatan anak perusahaan dan dividen yang dicatat oleh P company dan mengembalikan akun investasi ke saldonya pada awal tahun. Hal ini diperlukan karena laba ditahan anak perusahaan pada awal tahun yang dieliminasi pada entry eliminasi ketiga atau investasi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, pada eliminasi ketiga ini, ayat jurnal eliminasi ketiga menghilangkan akun investasi terhadap ekuitas anak perusahaan dan mengakui kepentingan non-pengendali pada awal tahun berjalan. Entry keempat mendistribusikan perbedaan antara nilai ekuitas tersirat dan nilai bukunya atau nilai implied value-nya dan juga nilai bukunya.
gitu. Nah, ini anjuran eliminasi ketiga adalah as company common stock, other contribute capital, sama return earning dan difference between implied and book value. Nah, ingat return earning-nya itu bertambah ya dari awal kan tadinya kan kalau tahun 2013 40, di akhir tahun 2013 itu 60.000. Berarti return earning akhir tahun 2013 digunakan sebagai return earning awal di tahun 2014. Itu ya teman-teman, sehingga ini 60. Nah, difference between implied and book value-nya sama 16,250. Lalu untuk kontranya adalah investment in S company dan juga non-controlling interest. Sama ya teman-teman carinya, ini investasi awal kita, terus ditambah sama 60 dikurangi dengan 40. Jadi 181. Dikali 80% ditambah 165, jadi 181. Begitu pula dengan perhitungan dari non-controlling interest. Nah, selanjutnya yang keempat adalah untuk mengeliminasi goodwill pada difference between implied and book value sebesar 16.250. Seperti itu. Nah, berdasarkan asumsi ilustrasi sebelumnya, metode ekuitas lengkap dan metode ekuitas parsial adalah identik atau sama ya. Tidak hanya dalam hasil akhir, tapi juga dalam langkah-langkah konsolidasi. Namun, di bawah asumsi lain, keduanya mungkin berbeda dalam langkah-langkahnya, meskipun tidak pada hasil akhirnya. Ingat bahwa metode ekuitas lengkap sangat mirip dengan metode ekuitas parsial. Tetapi metode ekuitas lengkap ini melibatkan entry tambahan ke akun investasi pada pembukuan induk. Penyesuaian tambahan ini dilakukan pada akun investasi untuk amortisasi, depresiasi, atau penurunan nilai selisih antara nilai pasar dan nilai buku, untuk dampak laba antar perusahaan yang belum direalisasi, dan untuk transaksi ekuitas pemegang saham yang dilakukan oleh anak perusahaan. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya, ini adalah gini, teman-teman. Dengan tidak adanya jenis transaksi ini, metode ekuitas lengkap identik dengan metode ekuitas parsial. Maksudnya transaksi ini adalah transaksi-transaksi yang tadi saya sudah jelaskan ya, yang depresiasi, amortisasi nih. Jadi transaksi-transaksi seperti amortisasi, depresiasi, penurunan nilai, kemudian dampak laba antar perusahaan, terus transaksi ekuitas pemegang saham gitu. Transaksi ekuitas pemegang saham yang dilakukan oleh anak perusahaan. Nah, kalau misalnya jenis-jenis transaksi ini tidak ada, metode ekuitas lengkap itu identik dengan metode ekuitas parsial, baik pada pembukuan induknya maupun dalam jurnal eliminasi kertas kerja, seperti pada ilustrasi yang sudah kita jalankan sebelumnya ya. Nah, sekarang mari kita asumsikan bahwa tidak ada laba antar perusahaan yang belum direalisasi yang terlibat, baik induk maupun anak perusahaan tidak melakukan penjualan pada pihak lain, dan anak perusahaan tidak berpartisipasi dalam transaksi ekuitas pemegang saham. Nah, dalam situasi ini, kita hanya perlu mempertimbangkan kemungkinan amortisasi, depresiasi, atau penurunan nilai yang berbeda antara nilai pasar dan nilai buku atau fair value sama book value-nya. Selain konsep yang disajikan dalam ilustrasi yang sudah kita lakukan sebelumnya, dalam ilustrasi tersebut kita tuh juga mengasumsikan bahwa setiap perbedaan antara harga beli dan nilai buku ekuitas yang diperoleh terkait dengan goodwill. Berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kita tidak mengamortisasi atau mendepresiasi atau kita tuh nggak melakukan amortisasi, depresiasi, atau kita tidak mengapresiasi nilai goodwill yang bertambah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu adalah pertemuan kelima kita. Semoga berguna ya buat teman-teman. Terima kasih banyak.